Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dero Nafianti dengan NIM 2203200093. Baik, di sini saya akan membacakan materi perkecambahan pada kelapa sawit. Baik, langsung saja. Perkecambahan kelapa sawit merupakan proses keluarnya embrio dari biji untuk membentuk tanaman baru. Pada kelapa sawit, bijinya berkulit sangat keras dan tebal, memiliki masa dormansi yang panjang atau tidak langsung tumbuh setelah dipanen. Karena itu, biji kelapa sawit harus melalui proses perlakuan atau pre-germination treatment agar bisa berkecambah dengan baik. Tujuan dari perkecambahan ini yaitu mematahkan dormansi biji kelapa sawit untuk membangun biji dari kondisi tidur. Yang kedua, merangsang aktivitas fisiologis di embrio atau respirasi dan metabolisme. Yang ketiga yaitu menumbuhkan radikula atau akar lembaga dan pluma atau tunas lembaga dengan sempurna. Yang keempat, menyiapkan kecambah sehat dan seragam untuk ditanam di pembibitan. Adapun tujuan dari perkecambahan kelapa sawit ini antara lain itu menjelaskan pengertian perkecambahan pada kelapa sawit. Yang kedua, memahami mengapa biji kelapa sawit ini mengalami dormansi. Yang ketiga ada menjelaskan tahapan pematahan dormansi. Yang keempat ada mengidentifikasi kecambah yang sehat dan berkualitas. Perkecambahan atau germination adalah proses awal kehidupan tanaman, yaitu saat embrio di dalam biji mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Pada kelapa sawit, perkecambahan tidak bisa terjadi secara alami dengan cepat karena bijinya memiliki cangkang yang sangat keras atau endoskarp tebal dan dormansi alami yang panjang. Jika tidak diberi perlakuan khusus, biji kelapa sawit tidak bisa berkecambah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Adapun perkecambahan kelapa sawit, yaitu struktur biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit terdiri dari beberapa lapisan. Yang satu, perikat, yaitu lapisan daging buah yang dibuang saat pengolahan, atau yang kedua ada endoskarp atau cangkang yang keras. Fungsinya itu untuk melindungi embrio dari benturan dari cuaca dan masalah terlalu keras hingga menghambat air dan oksigen masuk. Adapun struktur biji kelapa sawit lainnya itu ada endoskarp, cangkang keras itu untuk melindungi embrio dan endosperm. Calon tanaman baru yang akan berkembang menjadi akar dan tunas. Jika endosperm rusak, kecambah akan lemah meskipun embrionya hidup. Selanjutnya itu ada tahapan perkecambahan pada kelapa sawit. Yang pertama, tahap 1. Memisahkan biji dari daging buah dan seleksi. Pertama ada perontokan buah dari janjangannya. Kedua ada perendaman buah ke dalam air. Proses ini diperlukan agar daging buah kelapa sawit mengalami pembusukan. Proses ini diperlukan untuk mempermudah pelepasan daging buah dengan biji kelapa sawit. Lalu pada pemisahan biji dari sabut, biji kemudian dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Yang lalu ada seleksi biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Hal ini diperlukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Selain itu, hal ini diperlukan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam. Mengapa harus memilih biji dengan ukuran seragam? Yang pertama, perkecambahannya itu serempak. Lalu yang kedua ada bibit tumbuh dengan seragam. Yang ketiga, mudah dikelola di pembibitan. Lalu selanjutnya ada tahap 2 yaitu penyimpanan awal.
Biji disimpan dalam karung plastik berongga di suhu terbuka 18 hingga 22 derajat Celcius. Yang kedua ada membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawit. Yang ketiga ada bertujuan menghindari pertumbuhan jamur dari biji kelapa sawit. Lalu ada menyamakan tingkat kematangan dan menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan plastik tertutup rapat untuk menghindari jamur tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada tahap 3 itu ada pematahan dormansi atau hard treatment pre-germination. Biji dimasukkan ke dalam kantong plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji direndam ke dalam air selama 7 hari. Lalu biji dimasukkan ke ruang pemanas atau heat chamber dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan kelembapan 60 hingga 70 derajat Celcius. Lama waktu 60 sampai 80 hari tergantung varietas biji tersebut. Lalu ada biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruangan pemanas untuk diangin-anginkan selama 1 sampai 2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan lagi ke ruang pemanasnya. Selama periode ini enzim-enzim dormansi diaktifkan, kulit biji melunak dan embrio mulai bernafas. Selanjutnya ada catatan penting, jika suhu terlalu tinggi yaitu lebih dari 42 derajat Celcius, maka embrionya akan mati. Jika terlalu rendah, yaitu kurang dari 35 derajat Celcius, dormansinya tidak pecah. Jadi pemilihan suhunya itu harus tepat. Selanjutnya ada tahap 4, yaitu pendinginan dan perendaman atau cooling. Setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang kurang lebih 25 derajat Celcius. Tujuannya untuk memberikan waktu bagi embrio untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungannya. Lalu biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Air diganti setiap hari, tujuannya untuk mengisi kembali air yang hilang selama proses pemanasan. Lalu dan mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahannya. Setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Tujuannya untuk mencegah jamur tumbuh. Selanjutnya tahap 5 itu inkubasi atau perkecambahan germination room. Biji disebar di kotak steril. Yang kedua ada suhu ruang. Suhu ruangnya itu harus berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapannya 80 sampai 90%. Lalu ada lama waktu 30 sampai 40 hari hingga radikula muncul. Pada tahap ini sekitar 80 sampai 90% biji biasanya sudah berkecambah. Selanjutnya ada tahap 6, tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah. Kecambah dipilih berdasarkan kriteria akar atau radikulanya itu panjangnya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 cm. Lalu ada pluma atau tunas mulai keluar dan tegak lurus pada biji. Yang ketiga ada tidak ada jamur yang catat. Ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada komponen. Akar lembaga atau radikula itu putih. Kriteria itu putih, bersih, panjangnya itu 2-3 cm, lurus dan kuat. Tunas lembaga atau pluma itu mulai muncul, ujungnya berwarna kekuning-kuningan. Lalu ada warna kecambah, putih krem, tidak berjamur atau busuk. Teksturnya itu keras tapi lentur. Kadar airnya itu lebih kurang 12-15%, tidak terlalu kering. Baik, demikian hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan materi perkecambahan pada kelapa sawit. Baik, langsung saja.
Perkecambahan kelapa sawit merupakan proses keluarnya embrio dari biji untuk membentuk tanaman baru. Pada kelapa sawit, bijinya berkulit sangat keras dan tebal, memiliki masa dormansi yang panjang atau tidak langsung tumbuh setelah dipanen. Karena itu, biji kelapa sawit harus melalui proses perlakuan atau pre-germination treatment agar bisa berkecambah dengan baik. Tujuan dari perkecambahan ini yaitu mematahkan dormansi biji kelapa sawit untuk membangun biji dari kondisi tidur. Yang kedua, merangsang aktivitas fisiologis di embrio atau respirasi dan metabolisme. Yang ketiga yaitu menumbuhkan radikula atau akar lembaga dan pluma atau tunas lembaga dengan sempurna. Yang keempat, menyiapkan kecambah sehat dan seragam untuk ditanam di pembibitan. Adapun tujuan dari perkecambahan kelapa sawit ini antara lain itu menjelaskan pengertian perkecambahan pada kelapa sawit. Yang kedua, memahami mengapa biji kelapa sawit ini mengalami dormansi. Yang ketiga ada menjelaskan tahapan pematahan dormansi. Yang keempat ada mengidentifikasi kecambah yang sehat dan berkualitas. Perkecambahan atau germination adalah proses awal kehidupan tanaman, yaitu saat embrio di dalam biji mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Pada kelapa sawit, perkecambahan tidak bisa terjadi secara alami dengan cepat karena bijinya memiliki cangkang yang sangat keras atau endoskarp tebal dan dormansi alami yang panjang. Jika tidak diberi perlakuan khusus, biji kelapa sawit tidak bisa berkecambah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Adapun perkecambahan kelapa sawit, yaitu struktur biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit terdiri dari beberapa lapisan. Yang satu, perikarp, yaitu lapisan daging buah yang dibuang saat pengolahan, atau yang kedua ada endoskarp atau cangkang yang keras. Fungsinya itu untuk melindungi embrio dari benturan dari cuaca dan masalah terlalu keras hingga menghambat air dan oksigen masuk. Adapun struktur biji kelapa sawit lainnya itu ada endoskarp, cangkang keras itu untuk melindungi embrio dan endosperm. Calon tanaman baru yang akan berkembang menjadi akar dan tunas. Jika endosperm rusak, kecambah akan lemah meskipun embrionya hidup. Selanjutnya itu ada tahapan perkecambahan pada kelapa sawit. Yang pertama, tahap 1. Memisahkan biji dari daging buah dan seleksi. Pertama ada perontokan buah dari janjangannya. Kedua ada perendaman buah ke dalam air. Proses ini diperlukan agar daging buah kelapa sawit mengalami pembusukan. Proses ini diperlukan untuk mempermudah pelepasan daging buah dengan biji kelapa sawit. Lalu pada pemisahan biji dari sabut. Biji kemudian dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Yang lalu ada seleksi biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Hal ini diperlukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Selain itu, hal ini diperlukan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam. Mengapa harus memilih biji dengan ukuran seragam? Yang pertama, perkecambahannya itu serempak. Lalu yang kedua ada bibit tumbuh dengan seragam. Yang ketiga, mudah dikelola di pembibitan. Lalu selanjutnya ada tahap 2 yaitu penyimpanan awal. Biji disimpan dalam karung plastik berongga di suhu terbuka 18 hingga 22 derajat Celcius. Yang kedua ada membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawit. Yang ketiga ada bertujuan menghindari pertumbuhan jamur dari biji kelapa sawit. Lalu ada
menyamakan tingkat kematangan dan menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan plastik tertutup rapat untuk menghindari jamur tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada tahap 3 itu ada pematahan dormansi atau hard treatment pre-germination. Biji dimasukkan ke dalam kantong plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji direndam ke dalam air selama 7 hari. Lalu biji dimasukkan ke ruang pemanas atau heat chamber dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan kelembapan 60 hingga 70 derajat Celcius. Lama waktu 60 sampai 80 hari tergantung varietas biji tersebut. Lalu ada biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruangan pemanas untuk diangin-anginkan selama 1 sampai 2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan lagi ke ruang pemanasnya. Selama periode ini enzim-enzim dormansi diaktifkan, kulit biji melunak dan embrio mulai bernafas. Selanjutnya ada catatan penting, jika suhu terlalu tinggi yaitu lebih dari 42 derajat Celcius, maka embrionya akan mati. Jika terlalu rendah, yaitu kurang dari 35 derajat Celcius, dormansinya tidak pecah. Jadi pemilihan suhunya itu harus tepat. Selanjutnya ada tahap 4, yaitu pendinginan dan perendaman atau cooling. Setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang kurang lebih 25 derajat Celcius. Tujuannya untuk memberikan waktu bagi embrio untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungannya. Lalu biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Air diganti setiap hari, tujuannya untuk mengisi kembali air yang hilang selama proses pemanasan. Lalu dan mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahannya. Setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Tujuannya untuk mencegah jamur tumbuh. Selanjutnya tahap 5 itu inkubasi atau perkecambahan germination room. Biji disebar di kotak steril. Yang kedua ada suhu ruang. Suhu ruangnya itu harus berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapannya 80 sampai 90%. Lalu ada lama waktu 30 sampai 40 hari hingga radikula muncul. Pada tahap ini sekitar 80 sampai 90% biji biasanya sudah berkecambah. Selanjutnya ada tahap 6, tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah. Kecambah dipilih berdasarkan kriteria akar atau radikulanya itu panjangnya kurang lebih sekitar 2-3 cm. Lalu ada pluma atau tunas mulai keluar dan tegak lurus pada biji. Yang ketiga ada tidak ada jamur yang catat. Ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada komponen. Akar lembaga atau radikula itu putih. Kriteria itu putih, bersih, panjangnya itu 2-3 cm, lurus dan kuat. Tunas lembaga atau pluma itu mulai muncul, ujungnya berwarna kuning-kuningan. Lalu ada warna kecambah, putih krem, tidak berjamur atau busuk. Teksturnya itu keras tapi lentur. Kadar airnya itu lebih kurang 12-15%, tidak terlalu kering. Baik demikian hasil yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan materi perkecambahan pada kelapa sawit. Baik, langsung saja. Perkecambahan kelapa sawit merupakan proses keluarnya embrio dari biji untuk membentuk tanaman baru.
Pada kelapa sawit, bijinya berkulit sangat keras dan tebal, memiliki masa dormansi yang panjang atau tidak langsung tumbuh setelah dipanen. Karena itu, biji kelapa sawit harus melalui proses perlakuan atau pre-germination treatment agar bisa berkecambah dengan baik. Tujuan dari perkecambahan ini yaitu mematahkan dormansi biji kelapa sawit untuk membangun biji dari kondisi tidur. Yang kedua, merangsang aktivitas fisiologis di embrio atau respirasi dan metabolisme. Yang ketiga yaitu menumbuhkan radikula atau akar lembaga dan pluma atau tunas lembaga dengan sempurna. Yang keempat, menyiapkan kecambah sehat dan seragam untuk ditanam di pembibitan. Adapun tujuan dari perkecambahan kelapa sawit ini antara lain itu menjelaskan pengertian perkecambahan pada kelapa sawit. Yang kedua, memahami mengapa biji kelapa sawit ini mengalami dormansi. Yang ketiga ada menjelaskan tahapan pematahan dormansi. Yang keempat ada mengidentifikasi kecambah yang sehat dan berkualitas. Perkecambahan atau germination adalah proses awal kehidupan tanaman, yaitu saat embrio di dalam biji mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Pada kelapa sawit, perkecambahan tidak bisa terjadi secara alami dengan cepat karena bijinya memiliki cangkang yang sangat keras atau endoskarp tebal dan dormansi alami yang panjang. Jika tidak diberi perlakuan khusus, biji kelapa sawit tidak bisa berkecambah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Adapun perkecambahan kelapa sawit yaitu struktur biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit terdiri dari beberapa lapisan. Yang satu, perikarp, yaitu lapisan daging buah yang dibuang saat pengolahan, atau yang kedua ada endoskarp atau cangkang yang keras. Fungsinya itu untuk melindungi embrio dari benturan dari cuaca dan masalah terlalu keras hingga menghambat air dan oksigen masuk. Adapun struktur biji kelapa sawit lainnya itu ada endoskarp, cangkang keras itu untuk melindungi embrio dan endosperm. Calon tanaman baru yang akan berkembang menjadi akar dan tunas. Jika endosperm rusak, kecambah akan lemah meskipun embrionya hidup. Selanjutnya itu ada tahapan perkecambahan pada kelapa sawit. Yang pertama, tahap 1. Memisahkan biji dari daging buah dan seleksi. Pertama ada perontokan buah dari janjangannya. Kedua ada perendaman buah ke dalam air. Proses ini diperlukan agar daging buah kelapa sawit mengalami pembusukan.
Proses ini diperlukan untuk mempermudah pelepasan daging buah dengan biji kelapa sawit. Lalu, pada pemisahan biji dari sabut. Biji kemudian dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Yang lalu ada seleksi biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Hal ini diperlukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Selain itu, hal ini diperlukan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam. Mengapa harus memilih biji dengan ukuran seragam? Yang pertama, perkecambahannya itu serempak. Lalu yang kedua, ada bibit tumbuh dengan seragam. Yang ketiga, mudah dikelola di pembibitan. Lalu selanjutnya ada tahap 2, yaitu penyimpanan awal. Biji disimpan dalam karung plastik berongga di suhu terbuka 18 hingga 22 derajat Celcius. Yang kedua ada membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawit. Yang ketiga ada bertujuan menghindari pertumbuhan jamur dari biji kelapa sawit. Lalu ada menyamakan tingkat kematangan dan menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan plastik tertutup rapat, untuk menghindari jamur tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada tahap 3, itu ada pematahan dormansi atau hard treatment pre-germination. Biji dimasukkan ke dalam kantong plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji direndam ke dalam air selama 7 hari. Lalu biji dimasukkan ke ruang pemanas atau heat chamber dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan kelembapan 60 hingga 70 derajat Celcius. Lama waktu 60 sampai 80 hari tergantung varietas biji tersebut. Lalu ada biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruangan pemanas untuk diangin-anginkan selama 1 sampai 2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan lagi ke ruang pemanasnya. Selama periode ini, enzim-enzim dormansi diaktifkan. Kulit biji melunak dan embrio mulai bernafas. Selanjutnya ada catatan penting. Jika suhu terlalu tinggi, yaitu lebih dari 42 derajat Celcius, maka embrionya akan mati. Jika terlalu rendah, yaitu kurang dari 35 derajat Celcius, dormansinya tidak pecah. Jadi pemilihan suhunya itu harus tepat. Selanjutnya ada tahap 4, yaitu pendinginan dan perendaman atau cooling. Setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang kurang lebih 25 derajat Celcius. Tujuannya untuk memberikan
waktu bagi embrio untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungannya. Lalu biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Air diganti setiap hari, tujuannya untuk mengisi kembali air yang hilang selama proses pemanasan. Lalu dan mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahannya. Setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Tujuannya untuk mencegah jamur tumbuh. Selanjutnya tahap 5 itu inkubasi atau perkecambahan germination room. Biji disebar di kotak steril. Yang kedua ada suhu ruang. Suhu ruangnya itu harus berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapannya 80 sampai 90%. Lalu ada lama waktu 30 sampai 40 hari hingga radikula muncul. Pada tahap ini sekitar 80 sampai 90% biji biasanya sudah berkecambah. Selanjutnya ada tahap 6, tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah. Kecambah dipilih berdasarkan kriteria. Akar atau radikulanya itu panjangnya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 cm. Lalu ada pluma atau tunas mulai keluar dan tegak lurus pada biji. Yang ketiga ada tidak ada jamur yang catat. Ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada komponen akar lembaga atau radikula itu putih, kriteria itu putih, bersih, panjangnya itu 2-3 cm, lurus dan kuat. Tunas lembaga atau pluma itu mulai muncul, ujungnya berwarna kuning-kuningan. Lalu ada warna kecambah, putih krem, tidak berjamur atau busuk. Teksturnya itu keras tapi lentur. Kadar airnya itu lebih kurang 12-15%. Tidak terlalu kering. Baik, demikian hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri 20093. Baik, di sini saya akan membacakan materi perkecambahan pada kelapa sawit. Baik, langsung saja. Perkecambahan kelapa sawit merupakan proses keluarnya embrio dari biji untuk membentuk tanaman baru. Pada kelapa sawit, bijinya berkulit sangat keras dan tebal, memiliki masa dormansi yang panjang atau tidak langsung tumbuh setelah dipanen. Karena itu, biji kelapa sawit harus melalui proses perlakuan atau pre-germination treatment agar bisa berkecambah dengan baik. Tujuan dari perkecambahan ini yaitu mematahkan dormansi biji kelapa sawit untuk membangun biji dari kondisi tidur. Yang kedua, merangsang aktivitas fisiologis di embrio atau respirasi dan metabolisme.
Yang ketiga yaitu menumbuhkan radikula atau akar lembaga dan pluma atau tunas lembaga dengan sempurna. Yang keempat, menyiapkan kecambah sehat dan seragam untuk ditanam di pembibitan. Adapun tujuan dari perkecambahan kelapa sawit ini antara lain itu menjelaskan pengertian perkecambahan pada kelapa sawit. Yang kedua, memahami mengapa biji kelapa sawit ini mengalami dormansi. Yang ketiga ada menjelaskan tahapan pematahan dormansi. Yang keempat ada mengidentifikasi kecambah yang sehat dan berkualitas. Perkecambahan atau germination adalah proses awal kehidupan tanaman, yaitu saat embrio di dalam biji mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Pada kelapa sawit, perkecambahan tidak bisa terjadi secara alami dengan cepat karena bijinya memiliki cangkang yang sangat keras atau endoskarp tebal dan dormansi alami yang panjang. Jika tidak diberi perlakuan khusus, biji kelapa sawit tidak bisa berkecambah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Adapun perkecambahan kelapa sawit, yaitu struktur biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit terdiri dari beberapa lapisan. Yang satu, perikarp, yaitu lapisan daging buah yang dibuang saat pengolahan. Atau yang kedua ada endoskarp atau cangkang yang keras. Fungsinya itu untuk melindungi embrio dari benturan dari cuaca dan masalah terlalu keras hingga menghambat air dan oksigen masuk. Adapun struktur biji kelapa sawit lainnya itu ada endoskarp, cangkang keras, itu untuk melindungi embrio dan endosperm. Calon tanaman baru yang akan berkembang menjadi akar dan tunas jika endosperm rusak, kecambah akan lemah meskipun embrionya hidup. Selanjutnya itu ada tahapan perkecambahan pada kelapa sawit. Yang pertama, tahap 1. Memisahkan biji dari daging buah dan seleksi. Pertama ada perontokan buah dari janjangannya. Kedua ada perendaman buah ke dalam air. Proses ini diperlukan agar daging buah kelapa sawit mengalami pembusukan. Proses ini diperlukan untuk mempermudah pelepasan daging buah dengan biji kelapa sawit. Lalu
pada pemisahan biji dari sabut. Biji kemudian dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Yang lalu ada seleksi biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Hal ini diperlukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Selain itu, hal ini diperlukan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam. Mengapa harus memilih biji dengan ukuran seragam? Yang pertama, perkecambahannya itu serempak. Lalu yang kedua ada bibit tumbuh dengan seragam. Yang ketiga mudah dikelola di pembibitan. Lalu selanjutnya ada tahap 2 yaitu penyimpanan awal. Biji disimpan dalam karung plastik berongga di suhu terbuka 18 hingga 22 derajat Celcius. Yang kedua ada membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawit. Yang ketiga ada bertujuan menghindari pertumbuhan jamur dari biji kelapa sawit. Lalu ada menyamakan tingkat kematangan dan menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan plastik tertutup rapat untuk menghindari jamur tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada tahap 3 itu ada pematahan dormansi atau hard treatment pre-germination. Biji dimasukkan ke dalam kantong plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji direndam ke dalam air selama 7 hari. Lalu biji dimasukkan ke ruang pemanas atau heat chamber dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan kelembapan 60 hingga 70 derajat Celcius. Lama waktu 60 sampai 80 hari tergantung varietas biji tersebut. Lalu ada biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruangan pemanas untuk diangin-anginkan selama 1 sampai 2 jam. Dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan lagi ke ruang pemanasnya. Selama periode ini, enzim-enzim dormansi diaktifkan. Kulit biji melunak dan embrio mulai bernafas. Selanjutnya ada catatan penting. Jika suhu terlalu tinggi, yaitu lebih dari 42 derajat Celcius, maka embrionya akan mati. Jika terlalu rendah, yaitu kurang dari 35 derajat Celcius, dormansinya tidak pecah. Jadi pemilihan suhunya itu harus tepat. Selanjutnya ada
tahap 4 yaitu pendinginan dan perendaman atau cooling. Setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang kurang lebih 25 derajat Celcius. Tujuannya untuk memberikan waktu bagi embrio untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungannya. Lalu biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Air diganti setiap hari, tujuannya untuk mengisi kembali air yang hilang selama proses pemanasan. Lalu dan mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahannya. Setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Tujuannya untuk mencegah jamur tumbuh. Selanjutnya tahap 5 itu inkubasi atau perkecambahan germination room. Biji disebar di kotak steril. Yang kedua ada suhu ruang. Suhu ruangnya itu harus berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapannya 80 sampai 90%. Lalu ada lama waktu 30 sampai 40 hari hingga radikula muncul. Pada tahap ini sekitar 80 sampai 90% biji biasanya sudah berkecambah. Selanjutnya ada tahap 6, tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah. Kecambah dipilih berdasarkan kriteria akar atau radikulanya itu panjangnya kurang lebih sekitar 2-3 cm. Lalu ada pluma atau tunas mulai keluar dan tegak lurus pada biji. Yang ketiga ada tidak ada jamur yang catat. Ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada komponen akar lembaga atau radikula itu putih, kriteria itu putih, bersih, panjangnya itu 2-3 cm, lurus dan kuat. Tunas lembaga atau pluma itu mulai muncul, ujungnya berwarna kekuning-kuningan. Lalu ada warna kecambah, putih krem, tidak berjamur atau busuk. Teksturnya itu keras tapi lentur. Kadar airnya itu lebih kurang 12-15%. Tidak terlalu kering. Baik, demikian hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan NIM 2203200093. Baik, di sini saya akan membacakan materi perkecambahan pada kelapa sawit. Baik, langsung saja. Perkecambahan kelapa sawit merupakan proses keluarnya embrio dari biji untuk membentuk tanaman baru. Pada kelapa sawit, bijinya berkulit sangat keras dan tebal, memiliki masa dormansi yang panjang atau tidak langsung tumbuh setelah dipanen. Karena itu, biji kelapa sawit harus melalui proses perlakuan atau pre-germination treatment agar bisa
berkecambah dengan baik. Tujuan dari perkecambahan ini yaitu mematahkan dormansi biji kelapa sawit untuk membangun biji dari kondisi tidur. Yang kedua, merangsang aktivitas fisiologis di embrio atau respirasi dan metabolisme. Yang ketiga yaitu menumbuhkan radikula atau akar lembaga dan pluma atau tunas lembaga dengan sempurna. Yang keempat, menyiapkan kecambah sehat dan seragam untuk ditanam di pembibitan. Adapun tujuan dari perkecambahan kelapa sawit ini antara lain itu menjelaskan pengertian perkecambahan pada kelapa sawit. Yang kedua, memahami mengapa biji kelapa sawit ini mengalami dormansi. Yang ketiga ada menjelaskan tahapan pematahan dormansi. Yang keempat ada mengidentifikasi kecambah yang sehat dan berkualitas. Perkecambahan atau germination adalah proses awal kehidupan tanaman, yaitu saat embrio di dalam biji mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Pada kelapa sawit, perkecambahan tidak bisa terjadi secara alami dengan cepat karena bijinya memiliki cangkang yang sangat keras atau endoskarp tebal dan dormansi alami yang panjang. Jika tidak diberi perlakuan khusus, biji kelapa sawit tidak bisa berkecambah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Adapun perkecambahan kelapa sawit, yaitu struktur biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit terdiri dari beberapa lapisan. Yang satu, perikarp, yaitu lapisan daging buah yang dibuang saat pengolahan, atau yang kedua ada endoskarp atau cangkang yang keras. Fungsinya itu untuk melindungi embrio dari benturan dari cuaca dan masalah terlalu keras hingga menghambat air dan oksigen masuk. Adapun struktur biji kelapa sawit lainnya itu ada endoskarp, cangkang keras itu untuk melindungi embrio dan endosperm. Calon tanaman baru yang akan berkembang menjadi akar dan tunas. Jika endosperm rusak, kecambah akan lemah meskipun embrionya hidup. Selanjutnya itu ada tahapan perkecambahan pada kelapa sawit. Yang pertama, tahap 1. Memisahkan biji dari daging buah dan seleksi. Pertama ada perontokan buah dari janjangannya. Kedua ada perendaman buah ke dalam air. Proses ini diperlukan agar daging buah kelapa sawit mengalami pembusukan. Proses ini diperlukan untuk mempermudah pelepasan daging buah dengan biji kelapa sawit. Lalu, pada pemisahan biji dari sabut. Biji kemudian dikeringkan sebelum penyimpanan awal. Yang lalu ada seleksi biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit dikategorikan berdasarkan ukuran fisiknya. Hal ini diperlukan untuk menentukan waktu perkecambahan berdasarkan ukuran biji. Selain itu, hal ini diperlukan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan seragam. Mengapa harus memilih biji dengan ukuran seragam? Yang pertama, perkecambahannya itu serempak. Lalu yang kedua ada bibit tumbuh dengan seragam. Yang ketiga, mudah dikelola di pembibitan. Lalu selanjutnya ada tahap 2 yaitu penyimpanan awal. Biji disimpan dalam karung plastik berongga di suhu terbuka 18 hingga 22 derajat Celcius. Yang kedua ada membantu menjaga kelembapan pada biji kelapa sawit. Yang ketiga ada bertujuan menghindari pertumbuhan jamur dari biji kelapa sawit. Lalu ada menyamakan tingkat kematangan dan menyiapkan biji untuk proses pematahan dormansi. Tambahkan bahwa sirkulasi udara harus baik dan biji disimpan di karung goni, bukan plastik tertutup rapat untuk menghindari jamur tersebut.
Selanjutnya yang ketiga ada tahap 3 itu ada pematahan dormansi atau hard treatment pre-germination. Biji dimasukkan ke dalam kantong plastik berongga sebelum diproses selanjutnya. Kemudian biji direndam ke dalam air selama 7 hari. Lalu biji dimasukkan ke ruang pemanas atau heat chamber dengan suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan kelembapan 60 hingga 70 derajat Celcius. Lama waktu 60 sampai 80 hari tergantung varietas biji tersebut. Lalu ada biji kelapa sawit setiap 7 hari dikeluarkan dari ruangan pemanas untuk diangin-anginkan selama 1 sampai 2 jam dan disiram untuk meningkatkan kadar airnya, lalu dikembalikan lagi ke ruang pemanasnya. Selama periode ini enzim-enzim dormansi diaktifkan, kulit biji melunak dan embrio mulai bernafas. Selanjutnya ada catatan penting, jika suhu terlalu tinggi, yaitu lebih dari 42 derajat Celcius, maka embrionya akan mati. Jika terlalu rendah, yaitu kurang dari 35 derajat Celcius, dormansinya tidak pecah. Jadi pemilihan suhunya itu harus tepat. Selanjutnya ada tahap 4, yaitu pendinginan dan perendaman atau cooling. Setelah pemanasan selesai, biji didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang kurang lebih 25 derajat Celcius. Tujuannya untuk memberikan waktu bagi embrio untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungannya. Lalu biji direndam dalam air bersih selama 4 hari. Air diganti setiap hari, tujuannya untuk mengisi kembali air yang hilang selama proses pemanasan. Lalu dan mengaktifkan enzim dan mempercepat perkecambahannya. Setelah perendaman selesai, biji ditiriskan selama 24 jam sebelum masuk ke tahap inkubasi agar tidak terlalu basah. Tujuannya untuk mencegah jamur tumbuh. Selanjutnya tahap 5 itu inkubasi atau perkecambahan germination room. Biji disebar di kotak steril. Yang kedua ada suhu ruang. Suhu ruangnya itu harus berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapannya 80 sampai 90%. Lalu ada lama waktu 30 sampai 40 hari hingga radikula muncul. Pada tahap ini sekitar 80 sampai 90% biji biasanya sudah berkecambah. Selanjutnya ada tahap 6, tahap yang terakhir yaitu seleksi kecambah. Kecambah dipilih berdasarkan kriteria akar atau radikulanya itu panjangnya kurang lebih sekitar 2-3 cm. Lalu ada pluma atau tunas mulai keluar dan tegak lurus pada biji. Yang ketiga ada tidak ada jamur yang catat. Ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik. Yang pertama itu ada komponen. Akar lembaga atau radikula itu putih. Kriteria itu putih, bersih, panjangnya itu 2-3 cm, lurus dan kuat. Tunas lembaga atau pluma itu mulai muncul, ujungnya berwarna kekuning-kuningan. Lalu ada warna kecambah, putih krem, tidak berjamur atau busuk. Teksturnya itu keras tapi lentur. Kadar airnya itu lebih kurang 12-15%, tidak terlalu kering. Baik, demikian hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.